Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia sebagai negara dengan rakyat paling bahagia di dunia. Klaim ini disampaikan saat perayaan Natal Nasional 2025 di Jakarta. Namun sejumlah laporan internasional menunjukkan gambaran yang berbeda. Dalam World Happiness Report, kebahagiaan masyarakat Indonesia berada di posisi menengah dengan catatan ketimpangan, kesehatan, dan stabilitas ekonomi. Survei yang menunjukkan ini kemungkinan dirujuk adalah Global Flourishing Study. Laporan April 2025 menempatkan Indonesia di peringkat teratas dengan skor 8,47 dari 23 negara dan teritori. Penilaian ini berdasarkan dimensi sosial dan makna hidup, namun pada aspek stabilitas finansial, Indonesia berada di posisi bawah dengan skor 0,7, dan sosiolog menilai tingginya skor ini lebih mencerminkan kekuatan gotong royong antar warga. Bukan semata hasil kebijakan pemerintah, namun memang ini ada berbagai upaya yang telah dilakukan. Sesungguhnya di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, penuh gejolak, perang di mana-mana, kita harusnya bersyukur bahwa bangsa kita sampai hari ini mengalami keadaan damai. Kita mengerti negara sebesar ini pasti ada perselisihan faham, ada konflik, ada perseteruan, ada persaingan. Kita akan membahasnya dalam tren WNI kabur aja dulu berlanjut di tahun 2026. Kita akan lihat pemirsa seperti apa angka-angkanya dan data-data yang bisa kami paparkan di sini pemirsa. WNI di luar negeri 2023, karena memang banyak hal yang dilakukan agar bisa kabur sejenak pemirsa. Salah satunya baik itu dengan menetap, dengan mengenyam pendidikan, atau juga dengan bekerja di luar negeri. Kami paparkan datanya dari Kementerian Luar Negeri tepatnya pada tahun 2023, di mana data ini mencatat pada tahun 2023 terdapat sekitar 2,3 juta WNI yang menetap di luar negeri. Dan kita bisa ketahui pemirsa dari jumlah tersebut sebanyak 488.128 WNI bekerja di luar negeri. Dan 74.583 ini mereka yang memilih untuk belajar. Sekali lagi ini angka di tahun 2023. Namun ternyata tak hanya bekerja dan belajar, banyak yang mengambil jalur ekstrim dengan pindah kewarganegaraan. Karena jika bicara negara tujuan, kita ketahui Singapura ini menjadi salah satu magnet terbesar bagi warga negara Indonesia. Seperti apa sebetulnya data-data dari mereka yang mengambil jalur lebih ekstrim? Kita akan hadirkan informasinya pemirsa di slide selanjutnya. Ya, ini dia ada beberapa paparan data yang bisa kami hadirkan. Statement dari Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Lalu juga data sumbernya ada dua. Ada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan juga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kita akan jabarkan satu persatu pemirsa karena kita ketahui di sini ada data yang kami dapatkan dan juga dikonfirmasi langsung oleh Silmi Karim. Saya lupa kalau enggak 100 ya 1.000 orang mahasiswa Indonesia di Singapura menjadi warga negara Singapura setiap tahunnya. Jadi Indonesia sendiri bersaing dengan negara-negara lain untuk merebut orang-orang hebat, orang asli Indonesia. Jadi memang dari pemerintah sendiri sudah mengamini dan membenarkan bahwa terjadi tren kabur aja dulu setiap tahunnya. Dan bukan hanya itu saja pemirsa, kalau kita lihat datanya di sini secara real time dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dari tahun 2022 hingga setidaknya sampai 2024, banyak warga negara Indonesia yang pindah menjadi warga negara Singapura. Masih menjadi negara terdepan di tetangga yang orang memilih untuk pindah dari 510 menjadi 892 dan menjadi 979. Walaupun terjadi penurunan di 2023 menjadi sekitar 100-an atau kurang dari 100, namun tetap saja meningkat dibandingkan 2022, sekitar 400 lebih angkanya yang menjadi warga negara Singapura. Dan masih juga diamini oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak tahun 2019 hingga 2022. Warga negara Indonesia yang menjadi warga negara Singapura mencapai 3.912 orang pemirsa, di mana memang Singapura menjadi salah satu tujuan utama baik untuk studi maupun karir, faktor jarak yang dekat, stabilitas ekonomi, kualitas pendidikan, dan peluang kerja bergaji tinggi membuat negara ini sangat menarik khususnya bagi generasi muda Indonesia. Pertanyaan kemudian, kenapa Singapura begitu mudah menarik warga negara Indonesia? Apakah proses pindah kewarganegaraan itu mahal khusus untuk Singapura?
Kenapa mudah pindah ke Singapura? Kita akan jabarkan di slide selanjutnya. Biaya pindah warga negara, dan kita akan bandingkan juga dengan angka ketika naturalisasi untuk Indonesia. Di sini kita jabarkan grafisnya, kita akan lihat ke Singapura terlebih dahulu pemirsa. Untuk orang dewasa yang sudah memiliki status permanen residen, biaya pengajuan warga negara Singapura hanya sekitar $100 Singapura saja atau sekitar 1,1 juta rupiah. Jika disetujui, ada tambahan biaya sertifikat sekitar $70 Singapura. Sebagai perbandingan, kita akan langsung ke data Indonesia pemirsa. Biaya naturalisasi menjadi WNI bagi warga negara asing mencapai 50 juta rupiah. Berbeda dengan 1,1 juta rupiah. Perbedaan biaya ini membuat Singapura terlihat jauh lebih ramah bagi talenta asing. Dan belum lagi seperti banyak yang menyatakan bahwa memang ada kelebihan-kelebihan mulai dari kesejahteraan, gaji, kesejahteraan kesehatan. Itu yang menjadi perbandingan dan juga bagaimana mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dan di sini saya juga hadirkan bukan hanya Singapura, melainkan juga ada banyak negara-negara yang terbilang menunjukkan bahwa fenomena kabur aja dulu atau pindah kewarganegaraan ini sangat mudah. Karena secara global mobilitas kewarganegaraan atau global mobility semakin diminati dan setidaknya ada 6 negara yang dikenal paling mudah memberikan kewarganegaraan kepada orang asing. Pertama kita lihat di sini ada Dominika. Untuk Dominika sendiri memang terbilang mudah, negara Karibia yang menawarkan kewarganegaraan lewat investasi dengan akses bebas visa ke lebih dari 140 negara. Kedua ada Irlandia, pemirsa. Di sini Irlandia yang membuka jalur kewarganegaraan lewat keturunan dan memberikan akses penuh ke paspor Uni Eropa. Yang ketiga di sini ada Turki juga yang memberikan kewarganegaraan menawarkan lewat investasi properti minimal $400.000 Amerika Serikat atau setara 6,3 miliar rupiah tanpa harus menetap lama. Keempat di sini ada Portugal yang kita bisa dapatkan lewat program Golden Visa yang membuka jalan kewarganegaraan Uni Eropa setelah 5 tahun residensi. Lalu di kelima mungkin jarang terdengar tapi ada yakni Vanuatu yang bahkan bisa memberikan kewarganegaraan dalam waktu kurang dari 2 bulan lewat investasi dana pembangunan. Dan yang keenam di sini ada Italia yang melalui jalur keturunan langsung tanpa batas kewarganegaraan ganda. Itu dia memang banyak pertimbangan-pertimbangan negara-negara perbandingannya. Kira-kira sebetulnya fenomena perpindahan kewarganegaraan ini apakah benar menunjukkan satu hal yang penting yang akan kita highlight di sini? Karena memang mobilitas global kini bukan lagi soal gaya hidup mewah, tetapi strategi bertahan hidup dan meningkatkan kualitas hidup. Namun bagi Indonesia, tren ini menjadi alarm karena setiap talenta yang pergi dan tak kembali berpotensi mengurangi kekuatan sumber daya manusia di masa depan. Pertanyaannya ke depan bukan hanya soal siapa yang pergi, tetapi bagaimana negara mampu membuat warganya tetap ingin tinggal, tumbuh, dan membangun masa depan di dalam negeri. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik terkait ekonomi di Nusantara Economic Update. Jadi tetaplah bersama kami.